Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan membahas konsep asuhan keperawatan pada pasien stroke. Baik, lanjut. Di mana konsep asuhan keperawatan meliputi A. Pengkajian, di mana pengkajian meliputi 1. Identitas klien, meliputi nama, umur, jenis kelamin, pendidikan, alamat, pekerjaan, agama, suku bangsa, tanggal dan jam MRS, nomor register, dan diagnosis medis. 2. Keluhan utama. Sering terjadi alasan klien untuk meminta pertolongan kesehatan adalah kelemahan anggota gerak badan, bicara pelo, tidak dapat berkomunikasi, dan penurunan tingkat kesadaran. Yang ketiga, riwayat penyakit sekarang. Serangan stroke non-hemoragik seringkali berlangsung sangat mendadak. Pada saat klien sedang melakukan aktivitas, biasanya terjadi nyeri kepala, mual, muntah, bahkan kejang sampai tidak sadar. Selain gejala kelumpuhan separuh badan atau gangguan fungsi otak yang lain. 4. Riwayat penyakit dahulu. Adanya riwayat hipertensi, riwayat stroke sebelumnya, diabetes mellitus, penyakit jantung, anemia, riwayat trauma kepala, kontrasepsi oral yang lama, penggunaan obat-obat antikoagulan, aspirin, vasodilator, obat-obat adiktif, dan kegemukan. Yang kelima, riwayat penyakit keluarga. Biasanya ada riwayat penyakit keluarga yang menderita hipertensi, diabetes mellitus, atau adanya riwayat stroke dari generasi terdahulu. Dan yang keenam, pemeriksaan fisik, di mana pemeriksaan fisik meliputi B1 atau biasa disebut breathing. Pada inspeksi didapatkan klien batuk, peningkatan produksi sputum, sesak napas, penggunaan obat bantu napas, dan peningkatan frekuensi pernapasan. Yang kedua, B2 atau biasa disebut blood. Pengkajian pada sistem kardiovaskular dapat terjadi yang sering terjadi pada klien stroke. Tekanan darah biasanya terjadi peningkatan dan dapat terjadi hipertensi yang dimana tekanan darah lebih besar dari 200 mmHg. Dan yang ketiga, B3 atau biasa disebut dengan brain. Stroke menyebabkan berbagai defisit neurologis bergantung pada lokasi lesi, di mana pembuluh darah yang tersumbat, ukuran area yang perfusinya tidak adekuat, dan aliran darah kolateral, sekunder, dan aksesori, lesi otak yang rusak dan tidak dapat membaik sepenuhnya. Yang keempat, B4 atau bladder. Setelah stroke, klien mungkin mengalami intrakonesia urin sementara karena fungsi, ketidakmampuan mengimunisasikan kebutuhan, dan ketidakmampuan untuk mengendalikan kandung kemih karena kerusakan kontrol motorik dan postural. Dan yang kelima yaitu B5 atau biasa disebut dengan bowel. Didapatkan adanya keluhan kesulitan menelan, nafsu makan menurun, mual muntah pada fase yang akut. Dan yang keenam, B6 atau biasa disebut dengan bone. Stroke adalah penyakit UMN dan meningkatkan kehilangan kontrol volunter terhadap gerakan motorik. Selanjutnya nomor 7, kemampuan bahasa. Penurunan kemampuan bahasa tergantung daerah lesi yang mempengaruhi fungsi dari cerebral. Lesi pada daerah hemisfer yang dominan pada bagian posterior dari gyrus temporalis superior atau area Wernicke. Didapatkan disfasia reseptif, yaitu klien tidak dapat memahami bahasa lisan atau bahasa tertulis. B. Diagnosa keperawatan. 1. Ketidakseimbangan nutrisi atau kurang dari kebutuhan tubuh berhubungan dengan ketidakmampuan untuk mengabsorpsi nutrisi. Definisi asuhan nutrisi tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan metabolik. Batasan karakteristik enggan makan. 2. Hambatan mobilitas fisik berhubungan dengan penurunan kekuatan otot. Definisi:
keterbatasan dalam gerakan fisik atau satu atau lebih ekstremitas secara mandiri dan terarah. Faktor yang berhubungan: penurunan kekuatan otot, batasan karakteristik, penurunan rentan gerak. Intervensi keperawatan. Diagnosa ketidakseimbangan nutrisi kurang dari kebutuhan tubuh berhubungan dengan ketidakmampuan untuk mengabsorpsi nutrisi. NIC, manajemen nutrisi. A. Monitor kalori dan asupan makanan. B. Anjurkan keluarga untuk membawa makanan favorit pasien sementara pasien berada di rumah sakit atau fasilitas perawatan yang sesuai. Kedua, hambatan mobilitas fisik berhubungan dengan penurunan kekuatan otot. NIC-nya peningkatan latihan. A. Instruksikan individu terkait dengan tipe aktivitas fisik yang sesuai dengan derajat kesehatannya. Kolaborasikan dengan dokter atau ahli terapi fisik. Kedua, damping individu pada saat menjadwalkan latihan secara rutin setiap minggunya.